Gini Bang, aku kemarin ngambil mobil, Hmm, cuman ngambil mobilnya itu take over di oke, bawah tangan. oke. Nah, sedangkan take over itu di bawah tangan, aku ini nyicil nih sama Hmm, pihak debiturnya nyicil sampai hmm. lunas. Oke, udah lunas ya. Udah lunas buktinya pun udah ada. Nah, Oke. masalahnya gini Bang, Hmm, yang punya yang kredit pertamanya itu nggak ada kabar lagi karena aku mau ngambil BPKB nih di leasing. Gimana nih Bang? Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah Alham- lama nggak ada kabar ini. Iya nih. Sehat kah? Alhamdulillah sehat, sehat. Sehat, oh syukur lah. Ini aku nih ada problem dikit ini Bang, mau Ah, ngobrol-ngobrol juga nyari solusinya oke, gimana ini. oke. Apa yang mau ditanya, Pak Wo? Gini Bang, aku kemarin ngambil mobil. Hmm, Cuman ngambil mobilnya itu take over di oke, bawah tangan. oke. Nah, sedangkan take over itu di bawah tangan, aku ini nyicil nih sama Hmm, pihak debiturnya nyicil sampai hmm. lunas. Oke, udah lunas ya. Udah lunas buktinya pun udah ada. Nah, Oke. masalahnya gini Bang, Hmm, yang punya yang kredit pertamanya itu nggak ada kabar lagi karena aku mau ngambil BPKB nih di leasing. Gimana nih Bang? oke, udah dicoba datang ke leasing. Sebenarnya belum sih, belum datang mencoba. Cuman aku ragu gitu. Takutnya karena Oh. kan di bawah tangan apa pihak pengetahuan beliau. Oke, oke. Di bawah tangan itu ada surat perjanjian jual beli atau apa itu, Pak? Bentuknya? Ada surat perjanjian surat beli ada, Oke, bahwa aku pihak pihak kedua ya, pihak ketiga apa itu yang oke. yang ngebeli dari ini tanggung jawab semua terhadap mobil itu ada di saya sebenarnya. Ah, kwitansi pembayaran segala macam lengkap Ada, ya. ada, ada, Oke. lengkap. Yang KTP nyicil pun fotokopian ada. ada. Ya, cicilannya juga Pak Wo yang nyicil pun lengkap ya. Lengkap, lengkap, Sampai akhirnya pelunasan lengkap dokumennya ya. lengkap. Sampai apa namanya, tunggakan pun sudah saya bayar. Oke. Jadi gini, ya langkah pertama Hmm, coba ke leasing dulu aja dengan bawa oke, dokumen itu lengkap. Ini langkah oke. pertama nih ya. Supaya Nah, apa? Supaya kita itu nggak bertele-tele, menghemat biaya ya. Artinya nggak bertele-tele. Terus mudah-mudahan dengan kita datang itu selesai, gitu loh. oke. Ya, datang kita bilang bahwa ini mobil oleh konsumen yang pertama terhadap leasing Hmm, ini itu sudah dioper alih ke saya. oke. Jelaskan gitu ya. Dan setelah itu pembayaran pun nggak ada masalah hingga akhirnya lunas saya bayar. Oke, Ini buktinya, kasih lihat buktinya ya. Nah, oke. terus bukti peralihan ke saya adalah ini memang di bawah tangan saat itu. Kasih lihat aja apa adanya tanpa kita ngada-ngada dengan dokumen kita yang ada. Oke. Oke ya. Heeh. Nah, tujuan saya adalah ingin mengambil BPKB karena kita sudah tidak ada kewajiban kredit lagi. Oke, jelas Hmm, ya, Pak Wo. jelas, jelas. Oke. Nanti kalau pihak leasing minta ya, konsumen dia pemohon pertama itu yang datang untuk ngambil, jelaskan bahwa konsumen yang pertama itu alamatnya tidak diketahui lagi. Oke. Gitu loh, objek pun ada sama saya. Sampaikan begitu, apa adanya. Ya, karena Jelas kemarin ya. saya coba coba nyari alamatnya pun pas sampai di rumah dia sesuai dengan Ah, KTP, fotokopian KTP, orang itu oke. udah pindah.
udah pindah. Ya, nanti itu dijelaskan ya. Untuk menguatkan lagi supaya leasing ini kan mungkin khawatir ya. Khawatir kalau dia salah menyerahkan BPKB. Artinya ke orang yang salah. Dia mungkin khawatir. Khawatirannya kayak gitu ya. Ya, untuk jaminan si leasing supaya tidak khawatir, pada saat datang ke sana, siapkan juga surat pernyataan. Surat pernyataan seperti apa tuh? Jadi, surat pernyataan judulnya ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, umur, pekerjaan, alamat. Dengan ini saya menyatakan ya bahwa bahwa benar unit mobil dengan merek apa, warna apa, dengan nopol berapa, nomor polisi berapa ya, itu telah dioper alih atau telah saya beli selaku pembuat pernyataan dari sebelumnya ya, milik saudara A dan saat ini telah menjadi milik saya selaku pembuat pernyataan. Oke. Nomor 2, bahwa ya saya yang menyelesaikan cicilan kredit sejak adanya peralihan di bawah tangan sebagaimana suratnya terlampir ya, tertanggal berapa itu surat ya. Nah, yang ketiga ya, bahwa oleh karenanya maka saya bertanggung jawab secara hukum penuh bahwa sayalah orang yang berhak mendapatkan BPKB itu, dan surat pernyataan saya ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Apabila di kemudian hari ada yang protes terhadap leasing, maka saya yang bertanggung jawab secara hukum bahwa benar transaksi peralihan ini betul ada. Oke. Nah, pernyataan itu untuk membuat leasing nyaman. Oke. Nah, kita kasih. Gitu. Mudah-mudahan dengan cara sesederhana itu BPKB-nya dikasih, diserahkan. Itu bisa diwakilin nggak? Atau harus saya betul? Karena ini kan bukan orang yang bersangkutan ya, pemohon kredit yang bersangkutan, maka nggak perlu diwakilkan, jangan diwakilkan. Langsung aja. Langsung karena pihak leasing itu butuh interaksi, butuh ngelihat orangnya, betul nggak ini? Gitu loh. Ya betul nggak ini gitu, dan mereka mungkin ada foto yang mau mereka ambil pada saat menyerahkan BPKB ke kita gitu kan. Jadi ya nggak usah dialihkan, nanti malah ribet ya, nggak usah dikuasakan nanti mari. Itu aja dulu, coba jelas nih sampai di sini. Andai kata nih prosesnya nggak diterima gimana? Oke, tapi sampai di penjelasan saya pertama udah jelas ya. Paham. Oke. Andai kata pihak leasing menyatakan dan bilang bahwa nggak bisa Pak, ini harus orangnya yang bersangkutan. Kami takut kesalahan, walau ini kan urusannya Bapak sama yang bersangkutan, tapi pihak leasing urusannya sama yang pertama ya, pemohon pertama. Jadi pemohon pertama harus hadir, Bapak harus upaya itu. Kita nggak berani menyerahkan sembarangan. Kalau itu yang terjadi, sementara kita kesulitan mencari alamat orang itu, ya. Kalau itu yang terjadi, semua dokumen yang tadi sudah kita siapkan, kita jadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Oh. Ya. Itu jadi, pengadilan mana, Bang? Pengadilan negeri di mana domisili kita berada dan pihak leasing itu berada. Misalkan itu adanya di Palembang, berarti pengadilan negeri di sana. Oh, walaupun KTP saya di Jakarta gitu. Ya, walaupun KTP di Jakarta, tapi kan kita domisili di sana. Nah, untuk menyatakan bahwa kita tinggal di sana dan leasingnya juga di sana, ya, tambahan alat bukti yang harus diajukan adalah surat keterangan domisili dari kelurahan. Jadi kita ke kelurahan dulu, ya. Ada surat kelurahan yang menyatakan bahwa walaupun KTP kita di Jakarta, kita tinggal di Palembang. Jelas ya? Oke, untuk dasar kompetensi pengadilan yang berwenang ya. Nah, begitu juga pihak leasing. Leasing itu keberadaannya di mana ya? Kita minta ke kelurahan ya untuk menyatakan bahwa di kelurahan tersebut betul ada badan hukum leasing, ini alamatnya di sini. Nah,
dua dokumen itu dijadikan satu kesatuan untuk alasan kita mengajukan permohonan juga. Permohonannya kurang lebih seperti ini, ya. Kepada yang terhormat, ya, Ketua Pengadilan Negeri Palembang misalkan, ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Ini kalau nggak pakai pengacara ya, kalau ngajuin sendiri ya, saya yang bertanda di bawah ini. Nama, umur, pekerjaan, ya, alamat, selanjutnya disebut pemohon. Ya, dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut, ya, dengan alasan sebagai berikut. 1, bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, saya telah melakukan transaksi jual beli mobil over kredit. Oke, ya, dengan saudara A, katakanlah, sebutkan gitu ya. Nanti disebutkan aja namanya pada saat di surat itu. Yang kedua, ya, objek mobil tersebut pun telah saya kuasai dari sejak tanggal transaksi itu hingga saat ini. Oke? Yang kedua. Yang ketiga, ya, pembayaran cicilan dari sejak transaksi tersebut sebagaimana surat perjanjian jual beli atau over kredit di bawah tangan itu terlampir, ya. Itu saya yang bayar. Ya. Nanti dengan bukti pembayaran itu terlampir lah ya. Oh ya. Ya. Bukti-bukti. Yang ketiga, yang ketiga, bahwa saya berkedudukan juga di Palembang dan leasing tersebut di Palembang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Palembang ini berwenang untuk, ya, memeriksa dan mengadili permohonan saya ini. Oke. Yang ketiga, bahwa saya pernah mendatangi kantor leasing PT ini untuk mengambil BPKB yang menjadi hak saya. Oke? Oh, dijelaskan Detail. Lebih dahulu kalau kita udah pernah datang. Iya, dijelaskan kalau kita udah pernah datang. Kalau gagal kan waktu datang. Ya. Jelas ya? Jelas. Nah, terus pada saat saya datang, ya, kemudian namun pihak leasing ragu dan meminta saya untuk menghadiri, ya, pemohon kredit pertama. Ya, ini orang yang menjual objek unit mobil tersebut kepada saya. Oke. Selanjutnya lagi diuraikan lagi di situ bahwasanya orang tersebut telah saya datangi ke alamat berdasarkan KTP, ya, alamatnya sudah tidak diketahui dan orang tersebut keberadaannya tidak diketahui. Oke, jelas ya? Nah, yang terakhir, bahwa untuk meyakinkan hal tersebut bahwa saya bertanggung jawab secara hukum, maka saya bubuhkan juga surat pernyataan saya bertanggung jawab secara hukum bahwa uraian semua yang saya uraikan ini benar dan saya sudah menyerahkan ke pihak leasing, namun pihak leasing masih belum bisa menyerahkan. Oke? Oke. Nah, baru, ya, dari uraian tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan saya ini untuk 1, ya, mengabulkan permohonan saya seluruhnya. 2, menyatakan bahwa transaksi jual beli antara saya dengan saudara A itu sah secara hukum. Bahwa sehubungan transaksi tersebut itu sah, maka mohon kepada majelis hakim agar agar memerintahkan panitra untuk memberikan tembusan ini kepada PT ini agar PT ini tidak ragu lagi dan bisa menyerahkan BPKB yang telah menjadi hak saya. Jelas? Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Kira-kira nanti seperti itulah suratnya. Didetailin secara rinci ya. Rinci. Bawa itu surat ke pengadilan, daftar. Nama berkas-berkas kita enggak? Ya, sama berkas. Nanti dikasih biaya administrasi pendaftaran itu berapa? Bayar. Oke? Setelah bayar, nanti ada nomor perkara permohonannya. Setelah ada nomor perkara, ditentukan jadwal sidangnya. Saat sidang, bawa 2 orang saksi yang mengetahui itu dan bawa semua bukti surat yang udah kita siapkan. Kenapa? Karena saksi waktu jual beli ya?
Ya, ya. yang Pokoknya saksi setelah yang mengetahui transaksi itu, saksi yang mengetahui pada saat Pak Wo datang ke leasing nggak dikasih. Nah, makanya pada saat datang itu bawa temen 2 orang yang bisa membantu kita untuk memberikan kesaksian yang betul-betul menyaksikan dia. oh gitu. Ya, Oke, jadi karena ini kita bicara hukum ya, hukum itu harus pembuktian. Walaupun secara fakta kejadian itu benar, tidak bisa kita buktikan, administratifnya ya, saksi dan lain-lain, maka dianggap dongeng. Walaupun kenyataannya ceritanya benar, itu dalam hukum gitu. Jelas ya. Nah, saat saksi semua udah dibawa, nanti hari itu diperiksa semua. Setelah itu sidang berikutnya putusan. Sidangnya cuma 2 kali sampai dengan 3 kali aja kalau permohonan, karena kita tidak ada lawan perkara, bukan gugatan. Jelas ya. Nah, ini buat diketahui juga masyarakat bahwasanya pengadilan itu ya untuk perdata bukan serta-merta gugat-menggugat aja, yang lawan melawan aja, tapi ada juga yang sifatnya permohonan. Apabila ada hal-hal yang kenyataan di dalam aktivitas sehari-hari itu ada kesulitan, maka bisa ya meminta hakim untuk memeriksanya, kita berhak atau enggak, setelah itu memutus yang sifatnya deklaratoir. Jadi ada 2 nih ya. Ada kondemnatoir kalau istilah bahasa hukumnya. Ya, ada deklaratoir. Kondemnatoir itu putusannya sifatnya menghukum. Ya. Ngambil ya kan, menyerahkan kepada yang menang gugatannya. Itu namanya kondemnatoir, menghukum. Ada yang namanya deklaratoir. Deklaratoir itu membenarkan, ya, mendeklarasikan, ya, menyampaikan kebenaran bahwa kita sudah membuktikan semua ke hakim. Hakim yang mengerti hukum, kalau leasing kan nggak mengerti hukum. Hakim yang mengerti hukum menganggap ini transaksi udah sah. Oh, ini dokumennya udah lengkap. Ini orangnya bertanggung jawab, kalau dia bohong maka dia yang bertanggung jawab. Nah, dari dokumen-dokumen yang diteliti hakim itu, hakim mengabulkan, ditolak atau diterima. Putusannya cuma itu doang. Kalau yang sifatnya permohonan tadi ya. Nah, pada saat diterima, maka pihak leasing yang jadi yang terkait juga harus menyerahkan kepada yang berhak. Nah, karena kita sudah membuktikan bahwa kita lah yang berhak atas BPKB itu, maka leasing harus menyerahkan. Kalau enggak, dengan dasar itu kita bisa melaporkan leasing ke polisi. Oh, ada dasarnya ya? Ada dasar. Kenapa? Karena kita berhak. Mau minta hak kita nggak dikasih, ya dilaporkan. Dianggap penggelapan dokumen BPKB. Ini udah jelas ya, dan mudah dimengerti bahasa saya, Pak Wong. Benar, ya. Saya paham. Ah, seperti itu kira-kira, Pak Wong. Ada pertanyaan lagi? Tadi udah jelas ya. Langkahnya datengin, bawa dokumennya. Begitu nggak dikasih, baru ajukan permohonan. Permohonan itu tidak ada lawan. Permohonan itu hanya membuktikan, ini loh Pak Hakim, saya udah beli loh, ini buktinya loh, ini ada saksi, ini ada kwitansi, saya udah bayar sampai lunas loh, ini loh Pak Hakim. Nggak ada lawan, nggak ada gugatan, nggak ada gugatan. Bang Ari, saya kan bayar leasing ini kan kadang lewat ATM, kadang struknya lupa naruh. Rekening koran bisa nggak sebagai bukti? Bisa, rekening koran bisa. Ya? Yang penting kan ada perpindahan. Jadi alat bukti itu kita jadi masyarakat ini jangan jangan kaku-kaku amat. Artinya apa? Iya. Tidak ada alat bukti A, maka ada alat bukti B. Yang penting alat bukti itu tujuannya sama. Contoh nih ya. Ada seseorang membuktikan untuk ngurus warisan bahwa saya ini anaknya Bapak A, katakanlah ya kan, Bapak A, katakanlah gitu ya. Karena saya tidak punya akte kelahiran, maka saya buktikan dengan ijazah. Karena di ijazah itu ada tulisan bahwa saudara Ari ini anaknya dari Bapak A, kan gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi jangan kaku-kaku amat. Yang penting kita bisa buktikan bahwa itu benar. Oh, siap. Gitu. Yalah, coba besok nanti hari Senin. Oke, udah jelas ya. Saya coba itu hari Senin. Oke, nah udah jelas. Ini kalau misalkan saya upload di YouTube nggak keberatan ya, sekalian edukasi buat masyarakat. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi, Pak Wo? Aman. Sudah, makasih banyak ya Bang ya. Siap. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya hukum lagi, kita podcast lagi ya. Siap. Nanti dilihat
video kita ini di channel saya, ya Muhammad Arilau. Bantu share juga ke teman-teman yang mengalami hal serupa supaya mereka juga bisa paham bagaimana cara ngurusnya. Ya, kalau bingung cara buatnya seperti apa, ya silahkan nanti siapapun cari pengacara yang ngerti lah ya. Yang jelas, kalau kita datang ke pengacara yang profesional, ada kewajiban yang kita juga harus menyisihkan uang kita untuk membayar, karena pengacara itu juga harus hidup. Pengacara itu juga harus punya kebutuhan yang dia, profesi ini dia jalankan dari jenjang pendidikan yang nggak sebentar, dengan biaya yang nggak sedikit, biar masyarakat juga bisa bijaksana. Kalau misalkan masyarakat miskin yang nggak punya uang, tentunya dalam Undang-Undang Bantuan Hukum sudah dijelaskan, ada surat keterangan tidak mampu, datang ke LBH, gitu loh, untuk minta tolong dibuatkan surat atau diwakilkan pada saat persidangan. Yang penting dia ada surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan kelurahan tidak akan mengeluarkan surat keterangan tidak mampu kalau dinyata orang itu mampu. Tapi kalau betul-betul nggak mampu, artinya warga miskin pun tetap berhak. Nah, LBH sendiri itu kan biasanya ada bantuan dana dari pemerintah atas perkara-perkara yang dia tangani. Artinya pengacaranya juga tetap bisa hidup. Jelas ya Pak Boya? Tetap bisa hidup. Kenapa? Karena satu kuasa yang dia tangani itu mungkin dibayar oleh BPHN. Ya, BPHN itu dibawa ke Menkumham untuk menyiapkan dana bantuan hukum. Memang secara undang-undang ada, lembaganya juga ada, di mana nanti pengacaranya punya ongkos, ya. Dan juga pihak pengadilannya pun pada saat dia memang untuk kasus yang pro bono itu istilah hukum ya, yang gratis, maka pihak pengadilan juga akan dispensasi untuk pembayarannya, ya. Tapi seorang pengacara ini, ya, pengacara ini itu tetap bisa hidup menjalankan profesinya tanpa dia merasa berat. Nah, ini yang masyarakat biar akhirnya juga paham, ini perlu kita share. Ya, jadi jangan dikira masyarakat miskin nggak bisa, hanya karena tidak semua masyarakat tahu. Jadi semuanya itu menganggap bahwa, bang saya lagi susah bang, tolong gratis, bang saya lagi susah bang, tolong gratis. Itu yang kadang-kala membuat saya marah. Kenapa? Karena ada mekanismenya di mana pengacara itu juga harus hidup. Ya. Artinya apa? Artinya kalau memang miskin ada surat keterangan tidak mampu yang datangnya ke LBH, yang mana nanti di LBH itu ya pengacaranya juga tetap bisa hidup karena dia mendapatkan dana dari negara itu tadi. Satu kuasa ada yang 5 juta, ada yang 9 juta, variatif. Nah, sementara kalau advokat yang tidak tergabung di LBH, dia mandiri, ya memang udah sepantasnya. Kalaupun dia mau bantu, itu karena mungkin dia udah berlebih ekonominya dan dia punya hati nurani yang tinggi. Nah, itu juga advokatnya pasti membantunya secara nyaman. Yang penting sebagai masyarakat kita udah harus tahu porsi-porsinya dan kita bisa bijak, tidak juga di saat kita butuh sesuatu, ya kita itu akhirnya bisa, oh begini penempatannya, oh begini. Akhirnya Indonesia ini jadi selaras, orang-orang merasa nyaman di Indonesia ini, ya, patuh terhadap undang-undang. Makanya tugas saya sebagai pengacara mensosialisasikan ke masyarakat. Makanya adanya channel Muhammad Arilau ini, tugasnya itu supaya masyarakat ngerti, tahu, semua nyaman, keadilan bisa tersebar ke seluruh Indonesia, bisa dirasakan ke semua orang. Orang bisa ngeluh, ya, terhadap suatu kebijakan, bisa apa, bisa ngeluh, itu karena ketidakpahaman. Kalau semuanya paham, semuanya menghormati, saya rasa nyaman begitu. Oke, setuju ya Pak Wa? Oke, sukses terus Pak Wa, doakan saya juga. Terima kasih banyak ya Bang Ari ya. Sama-sama, doakan saya juga sehat terus, jaga kesehatan. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya hukum dan bersedia, ya, kasusnya itu dipublis, kita tidak menyebutkan nama di sini, kita tidak menjatuhkan pihak manapun, tapi hanya untuk edukasi, ya, kita bisa share dan podcast untuk bisa saya share juga di channel Muhammad Arilau. Buat yang belum subscribe, itu nanti bisa subscribe, ya, untuk bisa dapat info-info hukum selanjutnya agar kita bisa mengerti dan nyaman merasakan keadilan.